Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari berikan hati yang terbaik untuk Tuhan pada saat hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga ini, kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami berterima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berdoa Tuhan untuk memuji selalu nama Tuhan, dan nama Tuhan dipuji dan ditinggikan pada saat hari ini. Kami berdoa ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkau Tuhan gembala kami. Bimbing aku ke air yang tenang, jiwaku disegarkan, Dia tuntunku di jalan yang benar. Sekalipun aku dilambat, paling kenalku di
sembah bersama-sama. Kami sembah, kami tinggikan Engkau pujaan. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Angkat suaramu. Ya Yesusku, pujaanku. Sebab hidupku menyembahmu. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Sebab hidupku menyembahmu. Sebab hidupku menyembahmu. Sebab hidupku Kami tinggikan Kau Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Hello church, selamat pagi kembali. Kita datang kepada Tuhan. Hari yang kita nanti-nantikan, sebab hari-hari ini kita belum dapat untuk beribadah secara onsite. Kita masih beribadah secara online. Namun hal itu tidak mematahkan semangat setiap anak-anak Tuhan untuk tetap melekat kepada hatinya. Sebelum kita akan berlanjut mendengarkan firman Tuhan, mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, syukur dan terima kasih sampai hari ini kami boleh berada bersama dengan keluarga kami, dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami. Di saat kami sedang menyaksikan, di saat kami sedang beribadah dan menyimak setiap perkataan Tuhan, ada sebuah pesan, dan kami percaya pesan itu adalah pesan-pesan surgawi yang akan membawa kami di dalam kemenangan demi kemenangan. Kami menyadari bahwa kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan, sebab di hari-hari yang sukar ini Tuhan, tanpa Engkau kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Engkau sebagai gembala yang baik, gembala yang bertanggung jawab atas setiap domba-dombamu, dan Engkau Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu
menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi. Mari kita akan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhanlah adalah sebuah anugerah yang akan memberi kekuatan, yang akan menuntun, melindungi dan menjaga setiap saudara-saudara yang ada di depan layar ini. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Jika mungkin saudara tidak siap dengan Alkitab di depan saudara, saudara bisa buka e-Bible, saudara bisa ikuti firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, pasal 23 ini adalah sebuah rangkaian lengkap bagaimana Tuhan itu adalah gembala yang baik. Ya, ayat ini, pasal ini tidak asing, dan ayat dalam pasal ini, ayat demi ayat adalah sebuah tulisan yang sudah dikenal baik orang tua, orang muda. Bahkan dalam pasal ini banyak sekali kita yang mendengar melalui lagu-lagu, dan lagunya pun syairnya sangat indah, sering dinyanyikan oleh anak-anak muda dan orang tua. Karena itu ayat ini jelas tidak asing. Ayat ini di dalam pasal ini, di dalam ayat yang pertama menuliskan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud menulis ayat ini bukan berarti kesetiaan Daud terhadap Tuhan yang begitu luar biasa, sepenuh hati, tetapi sebaliknya, Tuhanlah yang setia dengan sepenuh hati. Karena Tuhan adalah gembala yang baik. Mazmur menuliskan, sejak muda, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua, tapi aku tidak pernah melihat orang benar meminta-minta. Ini adalah sebuah jaminan. Karena itu Daud, bagaimanapun keadaannya, Daud tidak patah semangat. Walaupun Daud jatuh bangun hidupnya, tetapi Daud tetap percaya bahwa hanya satu-satunya Allah yang memelihara hidupnya. Yang satu-satunya Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan Daud sendirian. Karena itu Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan Daud, dan Tuhan yang menjadi andalan Daud. Daud merasa tidak akan pernah kekurangan. Ya. Dalam pasal ini juga menggambarkan bahwa manusia, bahwa anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus adalah digambarkan seperti domba. Jika kita melihat domba,
domba itu memiliki sifat yang sangat lemah. Domba hanya bisa hidup di dalam kerumunan. Sifat domba adalah mudah sesat. Domba jika sendirian, dia akan hilang, saudara. Apalagi domba yang masih liar di hutan. Tentu dia akan menjadi pemangsa binatang-binatang predator. Ya, binatang-binatang juga seperti harimau. Domba ini adalah penakut. Saudaraku, domba tanpa gembala, ia akan binasa. Ia akan mati. Gambaran ini menggambarkan kita manusia yang hidup di dalam dunia ini. Saudaraku, mungkin banyak orang yang tidak suka, ya, memusuhi, tetapi jangan pernah saudara takut. Mungkin orang membenci saudara, sentimen kepada saudara, jangan pernah saudara takut. Kita punya Tuhan, kita punya gembala yang sangat baik. Gembala yang baik selalu menyediakan kebutuhan-kebutuhan dombanya. Domba tanpa gembala akan tersesat. Saudaraku, sebagai gembala, dia selalu berada dalam posisi supaya domba-dombanya aman. Yesus tahu, kadang-kadang Yesus sebagai gembala, dia harus berjalan di depan untuk memimpin jalan domba-domba itu, karena domba tidak dapat pulang sendiri tanpa gembala. Dan kadang-kadang di suatu saat seorang gembala berada di tengah. Berarti kalau pas ada di tengah, saudara, gembala itu sedang mengontrol, ya. Kadang-kadang ada domba yang mau ke kanan, ke kiri, seorang gembala tahu domba yang mana yang sedang terhilang. Dan kadang-kadang gembala berada di belakang. Dia supaya melindungi dari ancaman-ancaman binatang buas. Begitu luar biasa. Tuhan Yesus adalah gembala yang bertanggung jawab atas domba-dombanya. Saudaraku, ayat ini memberikan sebuah penghiburan bagi kita. Ia membimbing aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang. Wow, saudaraku, rumput ini menggambarkan sebuah pemeliharaan, ya, bukan seperti rumput-rumput, ya, yang ada yang kita lihat hijau, tapi ini menggambarkan rumput ini adalah makanan yang disediakan oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan saat-saat ini mungkin sedang mengalami kesulitan demi kesulitan. Tetapi sebuah jaminan dari Tuhan bagi setiap saudara, bagi domba-domba Tuhan. Tetap saudara tidak akan pernah mati karena kelaparan. Saudara akan dipelihara oleh Tuhan. Bukan itu saja, tetapi Dia membawa kita kepada kehidupan yang tenang. Sekalipun dunia ini sedang kocar-kacir, sedang bergejolak, sedang kebingungan, ya, karena keadaan sedang menekan, keadaan sedang memaksa. Tapi saudara, ingat janji Tuhan. Dia akan memelihara saudara, Dia akan memelihara kita semua. Saudara, kita akan merasa nyaman, karena dalam hidup ini ada sepasang mata yang selalu mengawasi kita, yang selalu mengontrol kita, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak ke kanan atau ke kiri, tetapi kita ikut arah Tuhan, kita ikut jejak Tuhan. Terpujilah Tuhan, sungguh Dia adalah gembala yang sangat baik dan teramat baik. Rumput dan air merupakan kebutuhan yang pokok, saudara. Rumput dan air itu yang menghidupi manusia. Karena itu, sekali lagi saudara, hanya soal makan dan minum, saudara tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan akan memelihara saudara. Bahkan Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Saudaraku, menyegarkan artinya menyehatkan, ya. Menyehatkan.
saudara yang saat ini sedang menderita sakit, dia adalah tabib yang ajaib. Domba itu kalau sakit karena terluka, saudara, tidak bisa mengobati dirinya sendiri. Gembalanya yang mengobati. Kadang-kadang kita putus asa, kadang-kadang saudara yang sedang mengalami penderitaan, sakit penyakit, mungkin berlama-lama tidak sembuh. Saudara katakan, Tuhan adalah gembalaku. Saudaraku, ada baiknya kalau saudara, ya, Tuhan adalah gembalaku. Kunya itu diganti namamu, saudara. Saudara berteriak, saudara berseru, saudara minta kepada Tuhan, dan saudara berkata, Tuhan adalah gembala nama saudara. Ya, Tuhan adalah gembala keluargaku. Tuhan adalah gembala pekerjaanku. Tuhan adalah gembala Cornelius. Tuhan adalah gembala Benny. Tuhan adalah gembala Ibu Deborah dan yang lain sebagainya. Sebut namamu. Ya, berarti ada satu keterikatan. Demikian juga Daud. Kenapa Daud bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku? Karena Daud merasa bahwa Daud itu memiliki sebuah kedekatan kepada Tuhan. Daud memiliki keintiman kepada Tuhan. Karena itu Daud berkata, ya, Tuhan adalah gembalaku. Saudara, ini adalah sebuah jaminan. Dia akan menuntun jalan-jalan kita supaya kita tidak tersesat, supaya kita di jalan yang benar. Kadang-kadang memang manusia, tentu manusia ini tidak sempurna. Ada waktunya manusia ini kadang-kadang lupa melakukan sebuah pelanggaran-pelanggaran, dan dosa itu mengintip, ya, seperti singa yang mengaum, saudara. Dosa itu selalu mengintip. Karena itu saudara, ketika saudara sadar, saudara ingat seperti ketika Daud, ya, karena Batsheba jatuh ke dalam dosa. Tetapi apakah membiarkan Allah ketika Daud jatuh dalam dosa? Allah tetap memelihara. Karena Daud mau berhenti bertobat. Bukan itu saja, ya, apa yang harus ditanggung oleh Daud karena dosa? Daud harus mengalami apa yang ia perbuat, dan Daud mengalami anaknya mati. Daud mengalami, ya, beberapa keturunannya mati. Dan ini adalah upah dosa ketika kita berada di dunia. Karena itu, saudaraku, jika saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara jangan keraskan hati. Jangan engkau tetap hidup dikuasai oleh dosa, tetapi berbaliknya kepada Allah, kepada Yesus. Dia gembala yang baik. Dia selalu mengasihi, dia menyediakan pengampunan bagi kita. Setiap saudara yang berbuat dosa, berhenti saudara lakukan. Tuhan akan menyembuhkan, akan membebat lukamu. Oleh karena itu, saat ini jika saudara yang ada di depan layar ini adalah orangnya, saudara berteriak kepada Tuhan, Tuhan, ampuni aku. Aku adalah domba-dombamu yang bodoh. Aku mudah disesatkan oleh dunia. Kalau saudara masih hidup dalam duniawi, saudara berbaliklah kepada Allah. Berbaliklah kepada jalan yang benar, hidup yang benar. Tuhan akan perhatikan. Sekalipun engkau jatuh bangun, Tuhan tidak akan membiarkan. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Daud menuliskan, dan Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi aku tidak pernah melihat orang benar meminta-minta. Wow, sungguh pemeliharaan Tuhan sangat hebat. Ya, katakan Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus hebat. Dia luar biasa. Saudaraku, pada bulan
Juni akhir, saudaraku, boleh kami menyampaikan kesaksian sedikit. Ya, di akhir bulan Juni merupakan sebuah kenyataan hidup dalam keluarga kami. Pada saat itu terus terang kami juga merasa takut. Kami merasa cemas karena beberapa dalam keluarga kami 10 orang terpapar COVID-19. Berawal dari anak kami, kemudian memapar kepada saudaranya yang lain. Dan ketika kita isolasikan mandiri, 3 hari kemudian dia sembuh. Namun saudara, apa yang terjadi berikutnya, kami yang tinggal di rumah bersama istri dan anak dan 2 cucu, ya, bocah cilik yang masih usia 8 bulan dan 2,5 tahun. Kami berada satu rumah. Satu di antaranya merasakan tubuh saya nggak enak. Kemudian saya pergi ke dokter dan swab, dinyatakan oleh dokter ternyata positif. Sementara anak saya sudah negatif, saya gantian positif 4 hari kemudian. Saudara, kami jalani hari pertama biasa saja. Hari kedua mulai rasa sudah mati, perasa, dan penciuman sudah mati. Saya yakin itu adalah tanda-tanda terpapar COVID. Terus kami jalani, rupa-rupanya kami harus, ya, dibantu dengan obat-obat yang sudah diberikan oleh dokter. Dan sudah kami minum, ternyata hari demi hari kami justru semakin ngedrop. Kondisi kami semakin lemah. Juga istri kami lemah, ya, rasanya sudah tidak ada daya. Nafsu makan sudah hilang, saudara. Dan hari yang ketiga saya merasakan karena tubuh ini begitu lemah, saya merasakan nafas ini mulai terengah-engah. Rasa khawatir mulai muncul. Takut, jangan-jangan, dan jangan-jangan. Karena banyak saya mendengar, melihat di WA, WhatsApp, itu banyak teman-teman setiap hari meninggal. Bahkan teman dekat kami sepelayanan dalam 2 hari berturut-turut, hanya dalam waktu singkat sekali, karena takut dia meninggal karena COVID. Kemudian hari berikutnya menyusul lagi, dan hari berikutnya menyusul lagi. Teman-teman dekat kami yang tidak pernah kami sangka, yang kelihatan sehat, bugar, kuat, dia juga dipanggil Tuhan. Dari sini kami semakin takut. Selama 4-5 hari kami tidak berani buka WA. Kami hanya bisa berdoa. Kami berdoa dan kami tumpang tangan kepada cucu-cucu kami yang masih kecil, yang biasanya tinggal di rumahnya, dan kali itu harus isoman bersama dengan kami karena maminya bersama kami, ya, maminya adalah anak saya tentunya. Kami tumpang tangan supaya paparan COVID ini tidak memapar cucu saya masih kecil 2, karena saya merasa kasihan. Nah, saudara, sampai kami bingung harus bagaimana. Akhirnya anak kami mencari-cari oksigen dan menemukan oksigen. Dan esoknya kami pergi dokter untuk cek laboratorium, cek paru-paru kami dan D-dimer kami. Ternyata D-dimer kami sudah naik, dan puji Tuhan paru-paru kami tidak sampai rusak. Dan kemudian hari berikutnya, setelah kami minum obat pengencer darah, karena ini adalah yang berbahaya ketika D-dimer itu tinggi, ya, karena COVID banyak yang terlena dan terabaikan, D-dimer tidak diperhatikan, sehingga COVID itu menyerap
menyerang, eh, dan banyak meninggal karena didimernya tinggi. Nah, hal ini yang kami perhatikan. Puji Tuhan, hari demi hari akhirnya kami mengalami sehat. Dan luar biasanya ketika Tuhan memelihara, yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami bayangkan, itu terjadi atas diri kami. Ketika kami memiliki tubuh mulai sehat, mulai pulih, kami menghibur diri. Ya, kami menghibur diri, kami mainkan gitar, kami menyanyi, dan hasilnya saya unggah ke Instagram. Rupa-rupanya ada orang yang mengerti, ya, karena tubuh saya pada saat itu turun 5-6 kilo. Jadi kelihatan leher saya ini sudah melisut, mengkerut, ya, masih kelihatan begitu loyo. Dan orang itu telepon kepada saya, bagaimana keadaannya. Akhirnya dia kirim, saudaraku, selama seminggu, sehari 3 kali. Dan bahkan orang lain, teman-teman yang lain yang ngerti saya sedang terpapar COVID sekeluarga, Tuhan menyediakan makanan. Dan saat itu tentu kami tidak berani untuk keluar. Semua ada di rumah. Kami hanya via GoSend, ya, GoFood. Dan istri kami yang biasa setiap pagi ke pasar juga belum berani. Saudaraku, semua apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan pelihara. Hal inilah yang membuat kekuatan bagi saya dan keluarga. Dan yang mengherankan, karena doa-doa para ibu-ibu H2 yang mereka menjadi relawan-relawan untuk mendoakan orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang sedang memiliki masalah demi masalah. Mereka tiap hari berdoa, dan sampai sekarang, puji Tuhan, ini bukan kebetulan, tapi ini adalah sebuah pilihan. Karena banyak sekali orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Orang-orang pilihan Tuhan akan menempatkan dirinya dan akan menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku, sungguh sangat luar biasa. Karena itu, saudara serahkan hidupmu, ya, di dalam tangan seorang sang gembala. Gembala yang baik sanggup memberikan dan memelihara kehidupan saudara. Dia akan menyediakan setiap kebutuhan. Dia akan selalu melindungi domba-dombanya. Ya, di dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, kata lembah kekelaman ini identik dengan bayang-bayang maut. Maut adalah kematian. Lembah kekelaman sama dengan kematian. Mungkin saudara saat ini sedang mengalami kondisi seolah-olah mati. Saudaraku, saudara jangan takut. Saudara berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, kepada janjinya bahwa gembala yang baik, dia bertanggung jawab atas kehidupan domba-dombanya. Dan dia buktikan sampai sekarang ini, ya, setiap saudara menghadapi kesulitan, kami menghadapi kesulitan, dan banyak orang yang sedang mengalami kesulitan karena keadaan seperti ini. Tetapi orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dia akan selalu dipelihara oleh Tuhan. Dan setiap hari saudara, ada sebuah penghiburan datang, pemeliharaan Tuhan secara silih berganti sampai terjadi kesembuhan. Puji Tuhan, saudaraku, saudara percaya saja, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia akan menuntun hidupmu dan dia akan membereskan semua lawan-lawan. Karena itu, marilah saudara, di saat-saat seperti ini, di hari-hari yang sukar ini, saudara jangan lari kemana-mana.
saudara tetap fokus kepada gembalamu. Saudara tetap fokus kepada gembala yang baik. Gembala yang selalu menyediakan dan melindungi setiap anak-anaknya. Mari, saudaraku, pagi hari ini, kalau saudara sedang mengalami kesulitan-kesulitan, bahkan kesulitan, bahkan mengancam jiwa saudara, jangan takut. Tuhan beserta kita dalam segala situasi apapun yang sedang kita hadapi. Terpujilah nama Tuhan. Sebelum kita akan mengakhiri firman Tuhan ini, kita akan minta berkat Tuhan, dan mari sama-sama saudara yang ada di rumah, saudara yang mungkin sedang berada dimanapun Anda sedang berada, sebentar waktumu, angkat tanganmu, kita akan menerima berkat Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman pagi hari ini. Kami telah diingatkan bagaimana kedekatan Daud terhadap Tuhan. Daud hanya bergantung kepadamu, hidupnya hanya mengandalkan Engkau. Kami boleh berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami tidak akan pernah dibiarkan Tuhan. Kami tidak akan mati hanya karena kelaparan. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kami. Tuhan, di dalam kebutuhan kekurangan, dalam segi apapun hari-hari ini tidaklah mudah. Kami punya Tuhan, kami punya andalan. Sebab itu Tuhan, tidak ada cara lain, hanya tangan-Mu yang sanggup untuk membuka pintu kemurahan, pintu surga, berkat-Mu turun atas anak-anak-Mu. Sekarang waktunya Tuhan, sebelum kami akan mengakhiri tayangan ini, kami angkat tangan kami sebagai tanda kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan, berkati kami. Kiranya Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia kepadamu mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Ke dalam tangan-Mu Bapa kami menyerahkan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Semua yang percaya kepada janji Tuhan katakan amin.